Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya, nampaknya sudah ada yang ngantuk ya. Jam-jam tidur siang. Ini waktu-waktu riskan ya Bu ya. Karena salam itu doa, dan kita dianjurkan selalu saling mendoakan. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Kita ulangi sekali lagi ya. Yang semangat jawabnya saya doakan cepat ke tanah suci. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita berangkat semuanya. Kalau bisa satu rombongan ya. Dipimpin oleh ketua majelis taklim kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pergi ke pasar membeli ikan. Cakepnya mana? Ulangi lagi ya. Pergi ke pasar membeli ikan. Tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan bisa bertemu pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Iya. Bisa bersilaturahim. Kita niatkan pertama untuk itikaf di Masjid Al-Akbar ya. Yang kedua, jangan lupa kita niatkan untuk bersilaturahim. Karena kata Nabi, man ahabba ayyubu sotalahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, artinya dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim, menjalin komunikasi, hubungan, muwajaha, liqa, pertemuan dengan saudara-saudaranya. Apatah lagi silaturahimnya di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kita niatkan untuk mencari ilmu, untuk talabul ilmi. Karena kata Nabi, man kharaja, barang siapa yang keluar rumah, maksudnya siapa yang pergi meninggalkan rumahnya, man kharaja fi talabil ilmi, untuk belajar, untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillahi, maka dia berada di jalan Allah. Jadi kita ini semua insyaallah, agar kita bisa di jalan Allah, dihitung di jalan Allah, kita luruskan niat kita. Sampai kapan? Hatta yarji', sampai pulang ke rumah kita. Makanya ibu-ibu kalau mau selalu di jalan Allah, nggak usah pulang-pulang ya. Ya, di masjid ini aja. Tapi kan pulang juga insyaallah, kata ulama, intiqalun min ibadatin ila ibadah, berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Maka kehidupan kita insyaallah senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu sekalian, bisa duduk bersama-sama dengan ibu-ibu yang saya hormati,
karena Allah Subhanahu wa taala, dan kali ini diamanahi untuk menemani ibu-ibu belajar kajian tafsir. Ya, kajian tafsir. Dari setelah nanya-nanya, maka hari ini insya Allah kita mulai juz 30. Ya, juz 30 dimulai dengan surat An-Naba. Ya. Tetapi sebelum kita mulai, saya ada sedikit kuis pertanyaan. Yang bisa jawab langsung kasih hadiah, ya. Pertanyaan pertama, juz 30 itu ada berapa surat? Pilihan ganda, 35, A 35, B 36, C 37. Siapa yang jawab nih satu-satu? Siapa yang duluan? Ibu kayaknya yang pertama nih, ibu kasih. Bu siapa? Hadiahnya langsung dikasih. 37 surat ya. Jadi 37 surat. Itu buku tulisan saya ya tentang Sirah Nabawiyah. Pertanyaan kedua, surat An-Naba itu terdiri dari berapa ayat? 40, Ibu. Ya? Ada yang kecewa nih. Iya. Satu lagi ya. Kata terakhir dari surat An-Naba itu kata apa? Satu kata aja. Turaba, Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam belajar ilmu Islam, kita harus punya panduan. Ya, apalagi yang kita pelajari adalah Al-Quran. Karena semua ayat di dalam Al-Quran itu sudah pernah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita dulu. Sehingga kita sekarang ini hanyalah perulangan. Ya, cuma mengulang-ulang saja. Nah, karena itu kita tidak mungkin ngarang-ngarang. Kita tidak boleh ngarang-ngarang. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ancamannya berat. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dari pendapatnya sendiri, dari akal-akalannya sendiri, maka hendaklah dia bersiap-siap mendapatkan kursi di neraka. Wa na'udzubillahi min zalik. Nah, oleh karena itu, kalau ayat, kalau Al-Qur'an itu namanya tafsir, ya. Ya kita tinggal milih saja. Nah, kemudian tafsir yang paling tua itu diantaranya adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir Ibnu Jarir, dan inilah tafsir yang paling tua, dan hampir semua ahli tafsir setelah beliau itu merujuk kepada beliau itu. Maka saya pikir-pikir bagus juga saya cari-cari, kemudian saya punya kitabnya mukhtasarnya, ya, ikhtisar, di ringkasannya. So kalau yang aslinya berjilid-jilid panjang, ada ikhtisarnya satu jilid nih, namanya Mukhtasar Tafsir At-Tabari. Ya, kita jelas rujukan kita. Ya, kita ngomong tidak asal ngomong, tapi ada rujukan, dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kemudian itu yang bersifat klasik, yang bersifat dulu. Ibnu Jarir ini wafat 310 Hijriah.
Ya, jadi beliau hidup masih di zaman salafus soleh, salaf. Ibnu Katsir yang sering kita dengar tafsirnya ya, itu wafat 774, 400 tahun kemudian. Jadi wafatnya 310 Hijriah. Nah, kemudian ada kitab yang kontemporer ditulis oleh Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar. Nah, beliau ini menulis kitab sangat bagus sekali, tafsir, dan mirip dengan bahasa yang dipakai oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Maka saya padukan, satu yang bersifat klasik, yang tua, satu kita ambil yang kekinian, yang modern gitu kan. Dan ternyata bahasanya bagus sekali. Insya Allah ini akan kita jadikan sebagai rujukan, yaitu Zubdatut Tafsir, yang hampir sama dengan Ibnu Jarir At-Tabari. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Atau kita baca dulu ya. Iya, saya baca satu ayat, setelah itu ibu ikut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa ja'alna sirajan wahaja. Wa anzalna minal mu'sirat ma'an thajjaja.
لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فكانت أبوابا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. Amma yatasaalun. Lamma bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amma yatasaalun artinya dari apakah mereka saling bertanya. Bertanya-tanya, kamu nanya. Ya, kamu nanya.
Jadi ini sudah ada dari zaman dulu. Yang nanya-nanya. Lamma bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, wa akhbarahum, dan Nabi mengkhabarkan kepada mereka. Mengkhabarkan apa? Bitauhidillahi, pentingnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya mengesahkan Allah, beribadah hanya semata kepada Allah. Apalagi yang disampaikan kepada mereka? Wal ba'tsi ba'dal maut, dan bahwa ada hari kebangkitan setelah kita mati nanti ini. Setelah kita wafat, setelah kita mati, nanti ada namanya hari berbangkit. Itu yang Nabi sampaikan kepada mereka, kepada orang-orang Arab ketika itu. Kemudian watala alaihimul Qur'an, dan Nabi membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Jadi setelah Nabi diutus oleh Allah, lalu menyampaikan pentingnya bertauhid kepada Allah, bahwa akan ada hari berbangkit setelah kita mati. Kemudian Nabi menyampaikan kepada mereka Al-Qur'an. Apa yang terjadi? Ja'alu yatasa'aluna bainahum, maka orang-orang Arab ketika itu saling bertanya-tanya di kalangan mereka. Tapi bertanya bukan ingin tahu jawabannya, tetapi bertanya untuk menafikan, untuk mendustakan gitu. Kira-kira kalau bahasa kita, apa iya, gitu kan? Kalau orang nanya apa iya, itu pengen jawaban benar apa ngolok-ngolok? Ngolok-ngolok doang itu. Jadi kata mereka, apa iya, apa sih? Ada apa sih, gitu kan? Sebetulnya mereka tidak pengen jawaban. Justru mereka tidak mau jawaban. Yaquluna, lalu mereka berkata, madza hasala li Muhammad? Apa gerangan yang terjadi terhadap Nabi Muhammad, kepada Muhammad, bukan Nabi ya, karena orang Arab jahiliyah berkata Muhammad. Apa gerangan yang terjadi pada diri Muhammad? Karena selama ini Nabi Muhammad itu terpuji di kalangan kaumnya. Ya, sebelum Islam datang mereka sudah al-amin, sudah terpercaya, disenangi oleh orang-orang Arab. Karena dari kecil beliau berperilaku yang luhur. Jadi salah kalau ada orang mengatakan Nabi itu, andaikan di Indonesia tinggalnya ketika kecil sama dengan anak-anak kecil yang lain, nyolong jambu tetangga gitu kan. Kan ada orang pernah ngomong gitu ya. Itu salah itu. Nabi kita adalah orang yang sudah dijaga oleh Allah dari sejak kecil. Sampai ketika Halimatus Sa'diyah menyusukan beliau, yang beliau jatahnya itu susu sebelah kanan, yang kirinya itu susu orang lain, ya. Karena di Arab ketika itu ada istilahnya menyewa susuan, ibu susu. Lalu Halimatus Sa'diyah mencoba memberikan susunya yang kiri kepada Nabi. Nabi tidak mau. Kenapa? Karena Nabi pengennya jatahnya saja sebelah kanan. Dari kecil Nabi kita sudah mengajarkan tidak mau korupsi. Jadi orang mengatakan nyolong jambu, enggak. Bayi pun beliau sudah tidak mau korupsi, tidak mau ngambil dari susu yang bukan haknya. Nah, tiba-tiba mereka setelah mendengarkan itu, mereka bertanya, apa yang terjadi pada diri Muhammad? Wa man ladzi atabihi, apa yang di bawahnya itu? Ini ajaran apa lagi nih? Fa anzalallahu hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Amma yatasaalun. Jadi kalau ibu-ibu ditanya sama anaknya di rumah, mah, kenapa, apa asbabun nuzul amma yatasaalun? Ibu bilang, udah diam aja, nggak usah nanya-nanya gitu.
dari sononya gitu kan. Ini jawabannya nih. Ya, jawabannya kita sudah pelajari. Jadi ketika Nabi membawa risalah, diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, menyampaikan kepada mereka tentang tauhid, tentang adanya hari kiamat, dibacakan Al-Quran, lalu mereka protes. Ini Muhammad apalagi nih, ajaran apalagi nih? Maka turunlah firman Allah, amma yatasaalun, dengan apa, dari apa mereka saling bertanya. Anin naba'il azim, tentang an-naba' al-azim. Kalau diterjemahkan itu tentang berita yang besar ya. Ya. Huwal khabarul ha'il, tentang berita yang agung, yang besar. Jadi dalam bahasa Arab, Ibu, itu kalau berita ada dua istilahnya, ada khobar, ada naba. Apa bedanya? Kalau khobar itu berita apa saja. Ya. Kalau naba itu berita yang penting. Ya. Berita yang penting. Makanya Nabi itu dari kata naba. Karena Nabi hanya menginformasikan hal-hal yang penting. Nabi tidak mau urusan yang remeh-temeh. Ya. Ya. Itu bedanya ya. Anin naba'il azim huwa al-khabarul ha'il. Berita yang besar, berita yang penting. Sama dengan pesan. Pesan itu kalau biasa ya namanya pesan saja. Tapi kalau penting namanya wasiyah. Ya, misalnya orang berwasiat. Biasanya orang tua sebelum meninggal disunnahkan untuk berwasiat kepada ahli warisnya. Maaf, agak kering tenggorokannya. Tanggung waktunya, Bu. Jadi ketahuan deh kita puasa. Gak apa-apa ya. Jadi tadi sampai di mana? Hah? Wasiat. Jadi kalau misalnya ada orang tua mau meninggal, dia biasanya disunnahkan, dianjurkan berwasiat. Nah, wasiat itu hal-hal yang penting. Ya. Nah, kalau ibu, kalau bapak meninggal, jaga sholatnya ya. Penting apa nggak penting? Rajin ngaji ya. Penting apa nggak penting? Akur sama adiknya sama kakaknya ya. Penting apa nggak penting tuh? Tapi kalau ada orang berwasiat, nah kalau ayah kalau mau meninggal, itu ruko di depan rumah jangan dijual ya. Loh, kenapa Bu? Itu punya orang Cina. Ya iyalah. Atau ada ibu-ibu mau ke kantor atau mau keluar rumah, mau pengajian lah misalnya ke Al-Akbar. Terus bilang sama pembantunya di rumah, Mbak, ibu mau ngaji, kalau bapak datang, tolong bikinin kopi. Kira-kira itu wasiat atau pesan biasa? Pesan biasa aja, kopi kok wasiat gitu kan. Biasa aja gitu. Nah jadi begitu juga khabar. Kalau kabarnya informasinya penting, namanya naba. Kalau informasinya biasa-biasa saja, namanya khobar. Apa itu? Wahuwal Qur'anul Karim. Dinamakan kabar penting karena berita tentang Al-Quran. Kenapa? Kenapa Al-Quran dikatakan penting? Li'annahu yunabbi'u anit tauhid. Karena Al-Quran salah satunya menginformasikan, mengkhabarkan tentang tauhid, tentang keesaan Allah, wa tasdiqir rasul, dan tentang membenarkan Rasulullah. Semua kabar penting itu. Rasulullah, membenarkan Rasulullah, Al-Quran, tauhid, semuanya penting. Wa wuqu'il ba'thi wan nusyur, dan bahwa akan terjadi nanti hari berbangkit dan hari pembalasan. Ini semua perkara-perkara yang besar. Makanya Al-Quran dikatakan dengan
naba'un 'adzim. 'Anin naba'il 'adzim. Jadi teringat an-naba'ul 'adzim apa? Al-Qur'an. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka di dalamnya saling berselisih. Itu kalau terjemahannya ya. Nah, kata tafsirnya ikhtalafu fil Qur'an. Mereka berbeda di dalam menilai Al-Qur'an. Faja'alahu ba'duhum sihran. Sebagian dari mereka menganggap bahwa Al-Qur'an itu adalah sihir. Jadi ketika datang Al-Quran di kalangan orang Arab, wah ini sihir nih. Jadi waktu itu sudah ada sihir. Bahkan dari zaman Nabi Musa sudah ada sihir. Karena bisa begitu cepat pengaruhnya. Maka mereka ada yang mengatakan, oh ini sihir nih. Muhammad berarti tukang sihir. Maka Nabi dituduh sebagai tukang sihir. Ya, salam. Jadi kita juga ibu-ibu, bapak-bapak ya di masyarakat kalau ada orang aneh-aneh biasanya langsung, oh jangan-jangan dukun nih, jangan-jangan tukang sihir nih, ya enggak? Ah gitu. Wa ba'duhum syi'ran. Sebagian mereka ada yang menyebutkan Al-Qur'an itu sebagai syair. Apa syair itu? Puisi. Ya, puisi. Ah ini puisi nih karena memang bahasa Al-Qur'an ini penuh dengan puisi. Ya, penuh dengan puisi. Sangat indah bahasanya. Allah pilihkan dari bahasa Arab yang paling tinggi, yang pendek-pendek tapi padat nilai, padat maknanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Semua itu. Ada nggak yang bisa bikin seperti itu? Ada, tapi nggak ada artinya. Nah ini ada artinya. Wa ba'duhum kahana. Jadi pertama tadi ibu-ibu sekalian, Nabi dituduh apa? Membawakan sihir. Berarti Nabi tukang sihir. Yang kedua, Nabi dituduh sebagai pembawa syair. Maka Nabi dituduh sebagai penyair. Yang ketiga, Nabi dituduh membawa Al-Quran itu sebagai kahana, perdukunan. Maka Nabi dituduh sebagai dukun. Wa ba'duhum qala, dan sebagian mereka berkata, huwa asatirul awwalin. Itu Al-Quran tidak lebih daripada jimat-jimat, bacaan-bacaan orang-orang terdahulu. Itu anggapannya. Kenapa? Karena mereka bodoh kan? Mereka belum menerima Al-Quran. Jadi macam-macam. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau kita di masyarakat itu, kalau orang belum paham dengan kita, kadang-kadang banyak interpretasi, ya, sangkaan-sangkaan. Tiba-tiba ibu sudah mulai rajin ngaji, nanti orang, ini kena apa lagi nih, katanya. Ya, sudah mulai tertib, ya, menutup aurat, lebih selektif gitu kan. Dalam syariah itu pasti orang bertanya keluarga tuh, ada apa nih, ada apa nih. Nah, tapi kalau kita sudah jelaskan, mereka sudah tahu, baru mereka paham. Jadi ini karena pertama datang ya. Jadi banyak anggapan-anggapan keliru tentang Al-Quran, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalla saya'lamun. Apa terjemahnya di situ? Kalla saya'lamun. Ya. Sama sekali tidak, mereka akan mengetahui. Ya, kelak akan mereka ketahui. Jadi ini rada'un lahum wa zajar. Ini sebuah tamparan bagi mereka. Ay saya'lamuna aqibata takdzibihim. Mereka kelak akan mengetahui akibat daripada kebohongan mereka, pembohongan mereka. Tsumma karrara ar-rada' waz-zajar. Kemudian diulangi lagi. Jadi kira-kira kalau ada orang diajarin, ibu-ibu sekalian,
kemudian dia tidak mau percaya, biarin aja nanti juga dia tahu, iya kan? Begitu. Gak usah dibilangin, nanti juga dia tahu. Begitu juga kalla saya'lam, pasti mereka akan tahu. Mereka akan tahu apa yang akan terjadi. Diulangi lagi, tsumma kalla saya'lamun, untuk agar pesannya itu lebih kuat. Jadi biasanya kita kalau ingin berpesan pada sesuatu, pengulangan itu untuk menguatkan pesan. Di Al-Quran sering begitu. Ya, banyak ayat-ayat yang diulangi. Kalla saya'lamun, mereka pasti akan tahu. Tsumma kalla saya'lamun, mereka pasti akan tahu. Jadi gak usah ragu-ragu. Alam naj'alil arda mihada. Lalu kata Allah, mulai menyebutkan, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai mihada. Al-mihad al-wita'u wal firash, kasur dan bantal. Jadi kata Allah, bukankah telah kami jadikan bumi ini seperti kasur dan bantal. Al-mahad kal mahdi lis-sobiyyi, seperti mahad ya bagi bayi. Ada hadis Nabi mengatakan, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, ya kan? Menuntut ilmu itu dari buayan, itu al-mahad, dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi bumi ini Allah ciptakan buat manusia, ya diingatkan oleh Allah untuk orang-orang yang menolak Al-Quran dan Nabi, bukankah telah kami jadikan bumi ini seperti buayan bayi? Ya. Wa huwa ma yumahhadu lahu fayunawwam alaihi. Ya, buayan itu ibu-ibu pasti lebih tahu nih buayan. Anak-anak bayi kalau mau ditidurkan di apa? Diayun apa didiamin? Jadi digerakin, tapi gerakan ini justru membuat dia jadi tertidur, jadi nyaman gitu. Bumi ini sebetulnya bergerak, ya. Tetapi kita tidak merasakan gerakannya itu sebagai bahaya. Justru kita nyenyak tidurnya, ibadah di masjid, di Al-Akbar, tidak bergerak ini gitu kan. Malah kita ngantuk gitu kan, ada yang sudah mulai ngantuk-ngantuk sekali. Kayak sudah minal mahdi ini ya. Masya Allah. Jadi digerak-gerakkan, tetapi membuat orang jadi tidur. Bayi seperti itu. Wal jibala autada. Ini masih rentetan dari pertanyaan. Bukankah telah kami jadikan bumi seperti buayan? Wal jibala autada, bukankah telah kami jadikan gunung-gunung sebagai kal autad lil ard, seperti paku-paku untuk bumi. Jadi gunung-gunung itu menurut Al-Quran, kata Allah, itu sebagai paku, ya, sebagai patok-patok untuk bumi. Untuk apa dikasih patok? Litaskuna, agar sakinah. Sakinah itu tenang. Seperti keluarga sakinah ya, keluarga yang tentram, tenang. Ya, wala tattarib, dan tidak bergejolak. Ya, itu fungsi gunung ya, ibu-ibu sekalian. Itu salah satu fungsi gunung menurut Al-Quran. Ya, orang mau percaya apa tidak terserah, tapi Al-Quran mengatakan gunung itu sebagai autad. Makanya kenapa, mohon maaf, kenapa sering, apalagi sekarang nih, terjadi bencana gempa bumi di gunung-gunung? Kenapa itu? Karena banyak manusia sudah merubah fungsi gunung.
Gunung itu dia di situ ada pohon, ada hutan, ada menampung air. Tapi manusia datang membuat rumah, membuat villa, ada beton di situ, ada dipaku di besi sehingga tidak kuat lagi, maka terjadi dalam longsor. Ya dulunya orang kalau ada air terjun di gunung-gunung itu kita aman, di situ rekreasi, mandi-mandi. Sekarang kita was-was karena banyak kejadian sedang mandi di air terjun tiba-tiba ada banjir bandang. Kenapa? Karena gunung-gunung di atas itu sudah dirusak. Ya. Jadi berikutnya waja'alna wa khalaqnakum azwaja, dan bukankah telah kami ciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan, adz-dzukura wal inath, yaitu laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Haseb. Ya, Adam dan Hawa. Kira-kira Bu, kalau misalnya dunia ini diisi laki-laki semua gimana kira-kira? Nggak seru ya? Atau sebaliknya, dunia ini diisi dengan ibu-ibu semua? Wah, perang saudara terus. Masya Allah. Jadi ini Allah mengatakan, bukankah telah kami ciptakan kalian berpasang-pasangan dari laki-laki dan perempuan. Jadi Al-Quran mengakui cuma dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tidak ada gender alternatif. Makanya ada yang nanya Bu ya, jadi di satu pengajian ada orang nanya iseng gitu kan, Pak Ustadz, itu kalau laki-laki meninggal namanya almarhum. Ya almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Kalau bencong katanya, kalau banci, kalau waria apa? Ustadznya bilang ya almarhum karena laki-laki itu. Dia nanya lagi, Ustadz kalau waria apa? Karena nanya tidak ilmiah, maka Ustadznya bilang kalau waria bencong itu namakan aja aluminium. Ya aluminium. Lalu kata dia itu panci. Nah kata Ustadznya bukan panci, banci. Kemudian waja'alna naumakum subata, bukankah kata Allah telah kami jadikan tidur kalian sebagai subata. As-subat ayyang qati'a anil harakah. Jadi ketika orang tidur, Allah jadikan terputus dari gerakan. Ya. Untuk apa? Liyastariha, biar kita istirahat. Kalau kita tidur kan tenang Bu ya, diam gitu. Tetapi warruhu fil badan, ruh tetap ada di tubuh kita. Inilah yang membedakan antara tidur dengan mati. Sama-sama diam, sama-sama kelihatan tertidur. Tapi kalau orang tidur tidak bergerak, tapi nyawanya ada. Kalau orang mati tertidur, nyawanya sudah nggak ada. Makanya tidur itu disebutkan jadikan mati kecil. Dan tidak sedikit orang tidur, udah terus mati lanjut. Ya. Waja'alnal laila libasa, bukankah kami telah menjadikan malam sebagai libasa? Nulbisukum zulmatahu, gelapnya itu menutupi kalian. Wa nughashshikum biha kama yughashshikumul libas, dan menutupi aurat kalian sebagaimana malam hari menutupi, sebagaimana baju menutupi diri kalian. Ya, subhanallah. Jadi kalau malam ini kan banyak yang tertutup, ibu sekalian ya. Jadi walaupun ada orang yang malam harinya itu keluyuran kemana-mana, tapi pada umumnya manusia kalau malam itu sudah tertutup. Itu seperti pakaian. Begitu maghrib itu seperti kita dipakaikan baju oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Waja'alnan nahara ma'asya. Ya, jadi malam itu tempat istirahat. Ya, kalau malam tempat istirahat. Kemudian waja'alnan nahara ma'asya, dan bukankah telah kami jadikan siang hari sebagai ma'asya. Ya. An-nahar itu mudhi'an, terang. Untuk apa? Liyas'au fi ma yaqumu bihi ma'asyahum. Terang, siang itu dijadikan terang agar manusia bisa bekerja untuk mencari penghidupan. Ya. Wa ma qasamahullahu minar rizki, dan apa-apa yang dibagi oleh Allah dari rezeki. Ya, walaupun tidak sedikit orang yang mencari nafkahnya, rezekinya di malam hari, tetapi pada umumnya fitrah manusia itu siang dipakai mencari rezeki untuk mengurus penghidupannya. Jadi jangan dibolak-balik. Ini fitrah yang benar. Jadi kalau siang kita bekerja, kita beraktivitas, kalau malam kita istirahat, itu yang sehat. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami telah membangun di atas kalian 7 lapis langit. Yuridu sab'a samawat, maksudnya 7 lapis langit. Qawiyatal khalqi muhkamatal bina'i. Ibu-ibu, kalau kita buat cor itu biasanya berapa lapis? Kalau cor kita bikin rumah berapa lapis? 1 ya, rata-rata 1. Cor itu udah kuat ya. Flyover, jalan tol. Ngapain orang bikin jalan tol 2 lapis gitu kan? Mubazir banget gitu kan? Daripada dibuat 2 lapis, bikin 2. Nah, 1 aja udah kuat. Allah ingin menggambarkan betapa kokohnya langit itu dibuat 7 lapis. 1 lapis aja langit udah kokoh, udah kuat. Tapi Allah menjadikan 7 lapis. Ya, betapa kokohnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Waja'alna sirajan wahhaja, dan telah kami jadikan siraj, asy-syams, matahari. Al-wahyu yajma'un nura wal harara. Matahari itu menggabungkan antara terang dan panas. Jadi selain terang juga panas. Sekarang lagi panas, Ibu ya. Tapi sekarang dingin karena kita di ruang ber-AC. Kalau di luar panas. Wa anzalna minal mu'sirat. Masya Allah, ini rentetan Allah ingatkan ya kepada manusia, kepada orang-orang yang menolak Al-Quran dan Rasulullah SAW, betapa Allah ini menciptakan banyak hal kebaikan untuk manusia, untuk kita semuanya, agar kita sadar. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami telah menurunkan dari al-mu'sirat, hiya sahab allati tan'asir bil ma', jadi dari awan yang menampung air. Jadi hujan itu sebelum diturunkan, Ibu sekalian, itu ditampung di awan. Walam tumtir ba'd, jadi kalau dia belum turun, belum jadi hujan, maka dia ditampung oleh awan itu. Wathujajil munassabi bikathra, kemudian ketika Allah izinkan menjadi hujan, maka turunlah dari awan itu dengan derasnya. Itu air hujan dituangkan sekaligus apa berbiji-biji, Ibu-ibu sekalian? Biji-biji ya? Iya, biji-biji. Tapi banyak bijinya itu. Ada yang pernah hitung nggak biji hujan itu? Iya. Makanya ada di beberapa tempat hujannya jadi es, biji-biji es, karena memang dari atas biji-bijian. Jadi Allah ingin mengatakan itu siapa yang menciptakan itu? Bisa nggak manusia menciptakan itu? Ya kita bikin hujan buatan aja mahal dan susah gitu kan. Apalagi bandingkan dengan hujan
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian linukhrija bihi habban wa nabata. Allah ingin ingatkan bahwa dengan air hujan itu untuk mengeluarkan al-hab, biji-bijian, tanaman yang tumbuh dari biji. Ya. Maka tumbuhlah biji mangga, biji apa lagi? Biji cabe, apa lagi? Tomat, apa lagi? Terong. Nah, semua cabe-cabean, terong-terongan. Ya. Semuanya biji-bijian itu. Semuanya dari biji-bijian. Ya, dan semuanya, ya, hampir semua tanaman itu ditumbuh dari bijinya kan? Salak, korma, ya. Wasyairi, termasuk gandum, biji gandum, beras kalau kita ya. Wa nahwihima, dan selain keduanya. Wan nabatu, ya, yang dimaksud dengan an-nabat dalam ayat ini, ma ta'kuluhud dawabu, apa yang dimakan oleh binatang ternak, minal hasyishi, dari rumput, wasair nabat, dan semua tanaman-tanaman liar di atas tanah itu. Itu namanya nabat, yang tumbuh. Kalau kita nanam padi, pasti tumbuh rumput. Tapi kalau kita nanam rumput, tidak tumbuh padi. Kalau kita menanam akhirat, pasti ikut dunia, dapat dunia. Kalau kita ngejar dunia semata, akhirat kita tidak dapatkan. Wa jannatin alfafa, dari air hujan itu juga maka menjadilah jannat, jannah, basatin, kebun-kebun. Ya, ada kebun itu, taman-taman itu dari air, dari hujan itu. Multaffan ba'duha bi ba'd. Karena jadi kalau ada taman, ada kebun yang pohonnya sangat rindang, namanya jannah. Dari situ diambil kata sorga itu. Dari situlah, karena kalau begitu rindang pohonnya, banyak tanamannya, sehingga kita kalau dari luar kebun itu nggak lihat orang di dalamnya. Di sini masih kelihatan nggak kalau ini kan ada pohon-pohon, ibu-ibu ya. Kalau kita dari jalan masih lihat orang di dalam itu. Berarti dia belum dikategorikan jannah. Tapi kalau ada kebun yang pohonnya sangat banyak sekali, sehingga orang tidak kelihatan dari luar, namanya jannah. Ya, begitu jannah di sorga tuh. Dari situlah kata jin. Jin itu nggak kelihatan. Dari situlah kata janin. Janin itu nggak kelihatan, nggak ketahuan. USG itu hanya menebak-nebak saja. Bisa jadi, bisa benar, bisa tidak. Apalagi dulu belum ada alatnya. Kemudian jannah, sorga. Nah, jadi kebun-kebun itu yang pohon-pohonnya banyak, bahkan daun-daunnya itu seakan-akan saling berpegangan gitu kan, saling berangkulan, itu semuanya ditumbuhkan oleh Allah dari air yang sumbernya dari air hujan. Kemudian inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari al-fasl kana miqata, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara makhluknya, di antara hambanya. Jadi hari kiamat, ibu-ibu sekalian, itu salah satu namanya yaumul fasli. Jadi kalau ada masalah kita di dunia yang tidak kelar, nanti akan berlanjut di akhirat. Di akhirat pasti akan diputuskan itu di pengadilan Allah. Siapa yang salah, siapa yang benar. Makanya kalau kita ada masalah di dunia, mendingan diselesaikan, ibu sekalian. Minta maaf, ya, atau kita memberikan maaf. Karena kalau tidak selesai di dunia, sampai di akhirat. Dan di sana pasti diselesaikan. Karena Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Nah, hari di mana Allah menyelesaikan perkara
di antara hamba-hambanya, minal awwalin, dari sejak manusia pertama, wal akhirin, sampai manusia yang terakhir hidup sampai hari kiamat. Wal iqab, dan waktunya itu bergelombang. Ya, secara misalnya 5 tahun, secara berperiode gitu kan. Nah, ini waktu pertama diselesaikan masalahnya si fulan. Setelah itu gelombang yang lain lagi. Ya, begitu nanti di akhirat. Kayak seperti di pengadilan ya. Di pengadilan kan yang di sidang ya berdasarkan siapa yang duluan masuk perkaranya kan. Ya, tidak semua di sidang sekaligus. Ya. Yauma yunfakhu fis suri. Ya, hari kiamat, hari di mana Allah menyelesaikan perkara-perkara hambanya. Juga pada hari yunfakhu fis suri wa huwal qarnu alladzi yanfukhu fihi Israfil, yaitu pada hari di mana Israfil, malaikat Israfil meniup sangkakala, meniup trompet. Fatatuna, lalu mereka manusia itu datang ke tempat, akan digiring pada satu tanah, ya, pada satu satu padang. Afwaja zumaran, berkelompok-kelompok. Jadi kita manusia ini di akhirat akan dikumpulkan pada satu tempat. Namanya apa, ibu sekalian? Padang apa? Padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar ini susah kita ketemu. Jangankan di padang mahsyar, di padang panjang aja susah. Ya, apalagi di padang mahsyar. Jangan nanti ketemu nanti di padang mahsyar ya. Nanti kita teleponan di sana gitu kan. Ya, boro-boro di padang panjang aja susah, apalagi di padang mahsyar. Dan di sana sangat menakutkan. Ya, mengerikan padang mahsyar itu. Ya. Nah, kemudian manusia ketika digiring ke padang mahsyar itu berkelompok-kelompok. Ya, mungkin nanti kita datang juga dengan apa? Rombongan majelis talim ibu Al-Akbar. Datang gitu. Oh, itu siapa itu? Oh, itu dari era Mas tuh. Dilihat. Paling depan saya, oh Bu Vera di depan itu. Nah, akhirnya setelah selesai di padang mahsyar, kemudian digiring masuk di surga kan? Masuk di surga. Insya masuk semua ibu, di belakangnya Bu Vera gitu kan. Terus dari kejauhan, loh kok ada juga Ustaz Ridwan ikut di belakang tuh. Saya ditahan kan, ditanya, ini mau kemana ini? Kan bukan rombongan Al-Akbar. Saya bilang sama malaikat, saya bukan jamaah Al-Akbar, tapi saya ngisi pengajian ibu-ibu. Masuk katanya. Alhamdulillah. Kemudian wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Kemudian dibukalah pintu-pintu langit linuzulil malaika, sebagai jalan turun untuk malaikat. Ya, jadi langit itu dibuatkan pintu sehingga menjadi jalan bagi malaikat. Sarat dzatu abwabin katsira, kemudian langit itu menjadi banyak pintu-pintunya. Ya, pintu-pintu langit. Bukan pintu-pintu kontrakan ya. Ya, berapa pintunya? Ya, maksudnya berapa kontrakannya. Jadi bukan pintunya doang dijajar gitu kan. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Lalu mulai di sini Allah menjelaskan betapa mengerikannya fenomena hari kiamat. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba, ay suyirat an amakiniha. Gunung-gunung itu kemudian dicabut dari tempatnya. Ya, dicabut dari tempatnya. Fil hawa, lalu terbang di atas angkasa. Masya Allah. Itu gunung-gunung nanti berterbangan di atas angkasa. Wa kuli'at
an maqarriha, lalu tercabutlah dari tempatnya. Gunung Kerinci, Gunung Bromo, Gunung Rinjani, gunung apa lagi? Gunung Krakatau, Anak Krakatau, Gunung Tambora, gunung apa di Garut di Tasik? Galunggung, ya. Itu semua akan dicabut, ya, dan berterbangan. Fakanat habaan mumbatha, maka kelihatan gunung itu seperti fata morgana. Yadhunnu an-nadhiru annaha sarab, orang melihatnya seperti fata morgana, ya, karena berterbangan, ya. Seperti kalau kita keluar ada panas, kita lihat ada kayak air, ya, kita datang, bukan air, itu namanya fata morgana, namanya sarab. Jadi begitu juga gunung-gunung berterbangan seperti fata morgana, padahal itu gunung sebetulnya. Masya Allah. Inna jahannama kanat mirsada yarsudu fihi khasanatun nar. Sesungguhnya neraka jahanam adalah yang penjaganya sudah menanti-nanti, ya. Yarsudu fihi khasanatun an-nari al-kufar, yaitu penjaga neraka sudah menunggu-nunggu di pintunya orang-orang kafir. Untuk apa? Liyu'adzibuhum fiha, agar disiksa mereka di dalamnya itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang-orang beriman, insyaallah istiqomah sampai mati, kita akan masuk surga. Adapun orang-orang kafir, yang kafir sampai dia mati, sampai dia meninggal dunia, maka sudah ditunggu-tunggu oleh penjaga neraka. Untuk siapa neraka jahanam itu? Littagina ma'aba, disiapkan untuk orang-orang yang togut, orang-orang yang melampaui batas, pemimpin-pemimpin yang zalim, sebagai yarji'una ilaihi, yang akan menjadi tempat kembali mereka. Togut, ya, orang-orang yang melampaui batas, yang zalim. Seberapa lama di dalamnya itu? Labithina fiha ahqaba, mereka berada di dalam neraka madamatid duhur, selama-lamanya sepanjang tahun. Wal haqbatu al-qit'atut tawilah. Jadi kalau dalam dunia ini ada periode waktu, ya, misalnya periodenya kalau pemerintahan biasanya 5 tahun, ya kan? Ada 3 tahun. Kalau RT berapa? 3 tahun, ya. RT 3 tahun. Setelah 3 tahun selesai, lanjut lagi 3 tahun. Kalau gubernur, bupati, wali kota biasanya 5 tahun, presiden 5 tahun. Nah, setelah itu selesai ditambah lagi. Setelah selesai 5 tahun tambah lagi, setelah 5 tahun tambah lagi. Selama-lamanya. Ya. Jadi seakan-akan disuruh menanti, tapi setelah sampai tiba pada penantian dilanjutkan lagi. Dan itu menambah pedihnya azab mereka di dalam neraka. Jadi seakan-akan di PHP, ya. Tunggu 5 tahun lagi. 5 tahun lanjut lagi. Ya, 5 tahun lanjut lagi. Itu di neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Illa hamiman, ya, wa gassaqa. Ayat sebelumnya apa? Labithina fiha qaba la yadhukuna fiha bardaw wala syaraba. Di dalamnya tidak ada minuman yang dingin, tidak ada suasana AC, ya, boro-boro AC, tidak ada minuman dingin. Tapi apa yang ada di neraka? Illa hamiman, na'udzubillah, al-ma'ul har. Minumannya orang neraka air panas, air yang mendidih. Apalagi wa gassaqa huwa sadidu ahli nar, kotoran penghuni neraka dikumpulkan dan diberikan kepada mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebagai apa itu? Kata Allah, jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang sudah pantas. Sebagaimana dulu mendustakan di dunia, Nabi datang, Quran datang, dicemooh,
Nabi dikatakan tukang sihir, Nabi dikatakan dukun, dan seterusnya. Maka ketika mereka mendapatkan azab seperti itu, itulah yang wifaqah. Di hadis biasa kita mendengarkan muttafaqun alaih, yang disepakati. Jadi sudah sesuai lah, setimpal lah itu. Allah sudah siapkan hukuman yang setimpal dengan mereka. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena dulu di dunia mereka kanu la yatma'una fi thawabin. Jadi karena di dunia dulu mereka tidak mengharapkan pahala. Kalau orang berbicara tentang ibadah, ngapain sih? Ya. Kalau berbicara tentang akhirat, itu kan nggak peduli gitu kan. Banyak orang begitu di dunia. La yarjuna as-thawab, mereka tidak mengharapkan pahala. Wala yakhafuna min hisab, dan mereka tidak takut dengan yaumul hisab. Sehingga mereka di dunia ini hidup semaunya. Ya, mencuri, korupsi, mengambil hak orang, memfitnah, berbohong, zalim. Mereka tidak takut dengan perhitungan. Padahal di akhirat kelak ada namanya yaumul hisab. Kenapa? Li'annahum kanu la yu'minuna bil ba'ats, karena dari awal mereka sudah tidak beriman kepada yang namanya hari kebangkitan. Jadi mereka sudah satu paket, tidak percaya kepada hari kebangkitan, tidak percaya dengan namanya pahala akhirat, tidak percaya dengan namanya surga dan neraka, dan seterusnya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Nah, mungkin ada keraguan, gimana sih bisa Allah dan malaikat mencatat? Kan banyak sekali manusia yang pernah hidup sudah meninggal, ya, banyak persoalan kejadian di dunia. Maka kata Allah, segala sesuatunya kami abadikan, kami rangkum, kami failkan, kitaba katabnahu fil lauhil mahfuz, dicatat di dalam catatan yang sangat kokoh. Wakila arada ma katabuhul hafadzatu minal ibadi min amalihim, dan ada malaikat yang mencatat amal-amal kita, apakah itu amal baik atau amal buruk. Jadi kemana-mana ibu-ibu sekalian, ini kalau kita beramal baik, ada malaikat mencatat. Ya. Katanya malaikat pencatat amal itu di pundak sebelah kanan. Coba diperiksa, Bu, pundaknya. Ya. Kalau yang mencatat amal buruk itu di pundak sebelah kiri. Nah, sudah sering pegal-pegal pundaknya gitu. Nah, ada yang bilang, biar malaikat katanya nggak bisa nyatat amalnya, suka gerak-gerakin pundaknya. Emangnya malaikat kayak burung apa gitu kan? Ya. Artinya apa? Artinya selalu ada yang memantau kita. Selalu ada yang mengontrol kita, bahkan mencatat amal-amal kita. Maka jangan pernah ibu-ibu kita membayangkan amal kita akan tertukar dengan orang. Nanti jangan-jangan dosa orang dipindahkan ke saya, atau kebaikan saya diambil orang. Enggak bakalan itu. Itu urusan dunia. Di dunia bisa ketukar-tukar seperti itu. Di akhirat enggak, karena semuanya sudah dicatat dalam ahsayna, sudah difailkan dalam kitab, dalam catatan yang sangat akurat. Kemudian innalil muttaqina mafaza. Sampai jam berapa, Bu? Jam 3 ya? Selesaikan ya? Baik. Setelah itu kalau ada waktu kita tanya jawab, insyaallah. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu mafaza, kemenangan. Al-fawzu wa dhufru al-matlub. Jadi kemenangan itu adalah apa yang kita raih, apa yang kita inginkan dan kita bisa raih. Ya, kalau kita misalnya cita-citakan sesuatu lalu kita dapatkan itu setelah kita kerja keras, itu namanya al-fawz. Seperti kalau ada pertandingan dapat piala, itu namanya faiza atau jaiza. Ya, orang bangga kan, ditaruh di rumahnya,
ya kan? Walaupun itu sebetulnya cuma dibeli di toko itu. Ya, gaya-gayaan doang. Seakan-akan dia juara gitu kan. Padahal cuma beli, ya. Banyak kok dijual di pasar itu. Bikinlah situ juara tilawah Quran tingkat RT. Ya. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Insya mudah-mudahan kita termasuk orang bertakwa yang akan mendapatkan, diberikan kemenangan. Apa kemenangan itu? Kemenangan yang paling besar adalah an-najatu minan nar. Selamat dari neraka. Inilah doa kita, ibu sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik di dunia, baik di akhirat. Baik di akhirat itu apa? Masuk surga. Tapi yang terpenting, yang lebih penting lagi adalah diselamatkan dari neraka. Karena kalau sekedar masuk surga, semua kita masuk surga. Nah, itu maknanya itu. Jadi orang beriman itu semuanya masuk surga. Tetapi sebelum masuk surga, dicuci dulu, dibersihkan dulu, karena surga hanya menerima anggota yang bersih. Dibersihkan di mana, Ustaz? Di neraka. Nah, jadi kita pengen an-najatu minan selalu. Jadi jangan cuma sibuk, ya Allah minta surga, tapi minta juga selamat dari neraka. Ya karena kalau minta surga doang, Allah ini surga, udah dimasukkan surga kan? Tapi nanti kita di akhirat, ya Allah mana surganya? Ini kamu sudah ditetapkan, ada daftar namanya. Oh iya, ada daftar nama saya, tapi belum sekarang. Loh, kemana? Karena kamu belum bersih. Lalu dibersihkan di neraka. Maka kemenangan yang paling besar adalah wan najatu minan nar. Inna lil muttaqina mafaz hadaiqa wa anaba. Ya, ada mendapatkan kenikmatan dalam surga, kebun-kebun, sungai-sungai, termasuk wa kawaiba atsraba. Kawaib ini nisa kawaib. Jadi ini sebetulnya penggambaran tentang bidadari. Mohon maaf ibu sekalian ya, karena ini ilmiah ya, saya jelaskan apa adanya. Jadi wanita-wanita asdauhunna, buah dada mereka qaimatun ala sudurihinna, yang masih menonjol di dadanya. Ya. Lam tatakassar, belum kendor. Nah, itu penggambaran wanita-wanita bidadari di surga. Fahunna adzara nawahid. Mereka adalah gadis-gadis ya, mutasawiyatun fis sinni, yang umurnya itu sama. Ya, jadi biar menarik. Jadi kenapa bidadari itu bukan yang tua-tua? Kalau yang tua nggak menarik. Jangankan di akhirat ya. Padahal surga ini kan puncak kenikmatan ya. Ya. Di dunia saja kalau ada pementasan ya, untuk iklan baju kan carinya yang muda-muda kan, yang seusia, jangan ada satu muda, satu kakek-kakek, nenek-nenek gitu kan, nggak menarik. Biasanya usia 20, 18, 21 ya, dan seterusnya. Jadi ini kata ulama, ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengakomodir fitrah manusia. Nah, ada yang bertanya, ibu-ibu bertanya, kalau ibu-ibu gimana? Ya sama. Kalau ibu-ibu ini di surga nanti sama dengan suaminya. Jadi suaminya menjadi bidadara.
Nah, ada lagi yang bertanya, Ustadz, katanya kalau satu laki-laki di surga nanti dapat 70 bidadari. Nah, ini biasa nih ibu nih, di akhirat aja di surga cemburu. Nanti kalau di surga nggak ada cemburu lagi. Itu sifat di dunia saja. Ya, tapi namanya ibu-ibu tetap aja ditanya gitu. Sampai pikirannya ke sana ibu-ibu ya. Sebagian, bukan ibu-ibu di sini ya. Kalau di sini, masya Allah, ya nggak jauh beda. Ya, bercanda bu ya, biar nggak ngantuk. Tadi sampai di mana? Wa ka'san dihaqa. Di antara penggambaran kenikmatan di surga juga, masya Allah, ini adalah adanya gelas-gelas yang berisi khamar. Jadi ini juga ibu-ibu kalau di rumah itu rata-rata pasang gelas-gelas cantik ya. Rata-rata deh ada lemari. Ya. Itu di surga, nggak usah khawatir. Di surga lebih cakep lagi. Cuma ibu-ibu, ini saya ingatkan, jadi jangan koleksi botol-botol bekas minuman khamar. Saya pernah masuk di beberapa rumah, itu di dalam lemari bagus, ya itu ternyata saya lihat dia ngomong, itu apa itu botol-botol apa? Ini Ustadz botol-botol dari luar negeri dikumpulkan. Jadi bekas minuman khamar, minuman keras. Ya. Terus diapakan Ustadz? Dihancurkan. Ustadz saya mahal. Ya mau pilih gelas cantik di dunia apa di akhirat? Di surga. Ya gitu aja. Daripada lama kita berdebat ya. Yang penting saya sudah sampaikan. Ya. Loh dalilnya mana Ustaz? Dalilnya ketika ayat tentang khamar turun di Madinah, serta merta sahabat yang ketika itu masih menyimpan minuman keras, itu secara demonstratif mereka keluar rumah. Ya, lalu minuman keras khamar yang mereka simpan itu dituangkan secara ramai-ramai di jalan-jalan Madinah. Saking banyaknya, kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis, sampai jalan-jalan Madinah ketika itu becek. Nah, tempatnya diapakan? Dan mereka menghancurkan tempat-tempat penyimpanan minuman keras. Loh, kenapa dihancurkan? Kenapa tidak misalnya dimanfaatkan untuk tempat air? Kata ulama, untuk menghilangkan nostalgia terhadap kemaksiatan. Apalagi ada namanya mereknya ya. Jadi hancurkan bu. Siap. Kalau ibu-ibu di sini nggak ada lagi. Alhamdulillah. Kemudian apalagi kenikmatan dalam surga itu yang membuat kita termotivasi ingin masuk. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Di dunia kita sering mendengarkan itu lagu. Lagu itu kata-kata, ucapan yang tidak bermanfaat, bohong, gitu kan? Wala kidzaba, dan juga dusta, ghibah, kata-kata yang menyakiti hati, kata-kata yang menyinggung kita. Maka di sorga, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, mereka tidak lagi mendengarkan di dalam sorga perkataan-perkataan yang bohong, wal batil minal kalam, ucapan-ucapan yang batil, yang sia-sia, wala yakdzibu ba'duhum ba'da, tidak ada lagi orang berbohong satu dengan yang lain. Nikmat sekali di surga. Ata'an hisaba. Itu adalah pemberian yang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disebutkan tadi itu sampai di ayat 34, 35, 36 itu adalah pemberian yang bukan kebetulan. Itu pemberian yang sudah diperhitungkan oleh Allah. Karena ibu-ibu ini beribadah, berjuang, maka diberikan imbalan yang setim. Sementara tadi orang-orang kafir masuk neraka juga diberikan yang setimpal. Jadi sesuai dengan perjuangan kita. Kemudian masuk di ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaika.
Salah satu penggambaran nanti di hari kiamat, pada hari di mana Ar-Ruh di sini ada yang mengatakan malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya soffan, berbaris. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna, mereka tidak berbicara illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diberikan izin oleh Allah untuk berbicara. Jadi karena menakutkan Bapak Ibu sekalian, jangankan di hadapan Allah, kita di hadapan pejabat, kalau kita takut, kita gak berani ngomong. Kecuali silakan ngomong Bu, silakan ngomong Pak. Jadi tidak ada yang berani lancang berbicara, illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sawaba, dan perkataan mereka senantiasa benar. Syahida bit tauhid, dan yang di ujungnya yang terpenting adalah bersaksi dengan tauhid, sebagaimana ajaran pertama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Apa inti ajaran Islam apa, Ibu sekalian? Tauhid. Dzalikal yaumul haqq, itulah hari yang hak, yang pasti terjadi. Tidak ada keraguan. Jadi hari kiamat ini tidak ada keraguan. Begitu juga kematian. Karena kalau kita mau ke akhirat pasti lewat mati. Ibu-ibu mau masuk surga enggak? Mau? Ya. Mau mati enggak? Ya harus. Ya cuma kalau bisa diminta jangan sekarang dulu. Gitu kan? Karena kita masih pengen jadi kita pengen panjang umur itu memanjangkan kebaikan kita. Ya, ngapain kalau memanjangkan kemaksiatan kita? Nauzubillahi min dzalik. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna andzarnakum 'adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu setiap manusia, setiap hamba akan melihat apa yang telah dipersembahkan oleh karyanya, oleh tangannya. Kalau itu karya baik, dia akan mendapatkan ganjaran yang baik. Kalau itu perbuatan buruk, maka juga akan mendapatkan ganjaran yang buruk. Terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Karena saking menyesalnya orang-orang kafir, sampai dia berkata, ya laitani, andaikan aku kuntu turaba, andaikan begini jadinya kami masuk neraka dulu di dunia, mendingan jadi tanah deh. Jadi biar tidak menyesal seperti orang-orang kafir, maka mari kita manfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak ibadah, amal soleh, dengan perbanyak taqarrub ilallah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah, dan memperbaiki hubungan kita sesama manusia, dimulai dari orang tua dan orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita dan seterusnya. Demikianlah jemaah sekalian, kajian tafsir singkat dari surat An-Naba, amma yatas'alun, mudah-mudahan bermanfaat. Dan seterusnya, untuk menyempurnakan atau melengkapi kajian kita, mungkin silakan kalau kita mau ada sesi tanya jawab, falyatafadhal. Sementara saya serahkan kepada Ibu Haji pembawa acara. Silakan. Silakan Ibu-ibu dengan tanya jawab.